Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita punya kabar bahagia untuk kita semua. Bung Karno, Hatta, apa maksud dari kalian semua membawa kami ke sini? maaf atas perancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin asal kita tetap berusaha karena pemuda Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang yang menolak proklamasi ini. Baiklah, kita akan memproklamasikan ini tanpa campur tangan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan seluruh stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengar siaran tersebut. Lĩnh vực ngành nghề đào tạo và những cái nhu cầu. Is the unconditional surrender of Japan. In the reply, there Pagi hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Bung, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah kita masih dijajah oleh Jepang, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita punya kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar ini tadi pagi di radio BBC London. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Wah, itu merupakan kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, yang tadi Anda bicarakan mengenai kekosongan kekuasaan itu, maksudnya bagaimana? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri ini. Karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Oh ya, baiklah, saya mengerti penjelasan Anda. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan hal ini kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di negara ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju usulan dari Tuan karena inilah pilihan yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke kediaman Soekarno dan Hatta untuk meminta Soekarno dan Hatta memutus segala pihak hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Tuan berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Saya tidak ingin ada campur tangan bangsa asing untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita sendiri. Maka dari itu kita harus menolak berbagai bentuk hadiah karena kemerdekaan itu harus dilakukan oleh masing-masing. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke rumah Bung Karno untuk memberitahu kabar ini. Saya dengan yang lain akan memberitahu golongan muda untuk memperebutkan kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Bikana, dan Darus tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apakah ada Bung Karno? Kami semua ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada. Memangnya ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas? Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa, Bu? Para pemuda datang mencari, katanya untuk membicarakan hal penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kalau Jepang telah menyerah terhadap sekutu di dalam radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, saya dengan para pemuda tadi siang mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Anda dan Bung Hatta segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan Indonesia, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang dirasakan oleh rakyat kita sendiri. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Segelintir kekuatan ini tak akan mampu mengalahkan armada militer Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Apakah kita harus menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini, Bung. Karena inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita sendiri, Bung. Baiklah, kalau begitu berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri terlebih dahulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat pemuda tersebut berpamitan pada Soekarno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana, Bung? Para pemuda ingin memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita perlu waktu untuk mempersiapkannya dengan lama, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan pada sidang PPKI 18 Agustus yang akan datang. Bagaimana Bu? Ya, begitulah. Mereka juga masih muda dan jalan pikir mereka masih pendek. Kita perlu melihat ke masa depan agar kita dapat mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, Bu. Berarti kita semua ini sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan rumah Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun mempunyai strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar. Apakah kalian ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno dan Hatta agar mereka tidak terpengaruh oleh pihak Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di kawasan Karawang, tempat itu adalah markas peta? Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Kalau begitu, kita akan berangkat malam ini. Para pemuda menyetujui ide Darus tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darus. Ya, ada apa? Hei, apa ini? Bung Karno, Hatta, apa maksud dari kalian semua membawa kami ke sini? Maaf atas perancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bu.
Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas pada sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Tapi bagaimana kalau dari Jepang itu hanya jadi manis belaka? Apakah kita harus menunggu dari Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan. Dan mereka malah dijajah di tanah mereka sendiri. Sekaranglah saatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tenang semuanya, mari kita bicarakan hal ini dengan kepala yang dingin. Bung Saleh tolong lepaskan ikatan Bung Karno, dan Bung Garus tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin asal kita tetap berusaha, karena pemuda Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang yang menolak proklamasi ini. Baiklah, kita akan memproklamasikan ini tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Baik, kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok pasukan di Jakarta semua sudah bersiap? Baiklah, jika mungkin iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kepada Jepang tentang kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita akan merumuskan naskah proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah Angkatan Laut Laksamana Maeda? Baiklah, Bu. Baiklah, berarti kita akan berangkat malam ini. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua dan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kami ingin mencari Laksamana Maeda. Baik, saya panggilkan Bapak dulu. Ada apa, Bu? Kami perlu tempat untuk membicarakan masalah proklamasi esok hari. Sebenarnya saya turut bergembira itu. Silakan, kalian bisa gunakan apa saja yang ada di sini. Baiklah, terima kasih. Baik. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Ada, akan saya siapkan. Lihat ibu pahlawanku. Darah mengalir terus dikenang. Sengsara kehausan serta kelaparan. Langkah sedikit lengah, terpeleset jurang yang mendalam. Karena jasamu, Indonesia mampu bernapas lega, menghirup udara kebebasan, aman dari sergapan senjata. Jauh dari serangan penjajah tak terduga. Tanpamu, kami tidak tahu keadaan sekarang. Keberanianmu larut dalam darah juang. Kekuatanmu sekeras baja. Keyakinanmu kuat dalam hati sanubari. Pahlawanku. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI itu buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi, kita akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah para hadirin yang hadir di sini. Lalu, bagaimana menurut Anda, Bung Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks proklamasi ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin?
Setuju. Tolong anak ketikkan naskah proklamasi ini. Laksanakan. Siap, Bu. Apakah ada mesin tik? Ada. Akan saya ambilkan. Setelah selesai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut dengan istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kami jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan mengibarkan bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, apakah kita sudah mempunyai bendera? Aduh, bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Hanya saja ibu mempunyai kain putih dan kain merah. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Kalau begitu, bagaimana kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih saja? Baiklah, kita namai benderanya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak siap-siap di sana untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan besok. Baiklah, saya akan siap-siap. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera. Laksanakan. Baik Bu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke tempat ini untuk menyaksikan peristiwa hal penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita kita. Semalam kami, para saudara-saudara Indonesia dari segala penjuru telah berunding untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad dan dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Pada bendera merah putih, hormat! Sampai akhir
jauh ning panginditan satebihing leleng kahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira. Apakah kita harus menunggu janji Jepang, Bu? Kita harus bisa, Bu. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan. Kita harus memanfaatkan momen ini. Ini Ido sebagai Ido. Sultan Sah. Asik. Radionya udah. Udah nutupkan, naik kan lain. Aduh, iya teteh tentara atau siap rek dinas tuh. Iya sutradara sibuk nyusun skripsi. Iya asisten sutradara. Iya talent. Iya nu sibuk cicing soalnya. Hormat. Tiga. Bagaimana kita akan